Perjalanan Kang L ke kantor cabang DPD Jawa Barat. Kang L tiba di kantor DPD RI Jawa Barat. Kang L menghadiri Sawala Inohong Jawa Barat. Kang Acil, distrik orang di Kang Majen di sini, Kang Agus Alide. Alhamdulillah di Para Inohong Jawa Barat sedang membahas Profesor Mokhtar Kusumaatmadja untuk menjadi pahlawan nasional. Hidayat dengan hampir 350 tokoh, rata-rata tokoh kepada pemerintah, dukungan terhadap pengajuan Mokhtar. Tilas stafsusna Kang Oni Herianto, aya Kang Tatang Sudrajat, Neng bisa cerita. Para Inohong Jawa Barat sedang membahas Profesor Mokhtar Kusumaatmadja untuk menjadi pahlawan nasional. Badai manjing kan waktosna 10 November dugi ka mana pengajuan ieu, apakah Prof Mokhtar Kusumaatmadja bisa menjadi pahlawan nasional mengikuti pendahulunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Sumping tes banpol kang ini bagai kadinsos Kang Dodo Surenda, alhamdulillah. Oke, anggota TP2GD aya Kang Hidayat, aya Kang Agus Salide, sareng separa kancan sanasi disuhunkeun ku Kang Andri di Pemda Sunda, oke Pampres di DPD Jabar. Kami mengingatkan terkawis perkembangan usulan Prof Mokhtar sebagai pahlawan nasional. Jadi kami akan menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama, sekaligus untuk meluruskan informasi yang kemudian berkembang akhir-akhir ini. Karena yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa pergerakan perjuangan kami untuk memperjuangkan Prof Mokhtar tanpa terasa sudah berlangsung 1 tahun lebih di daerah. Kebetulan saya diberi amanah sebagai ketuanya dengan ketua pengarahnya Ibu Asisten Asda Ibu Dewi Sartika yang janji waktu bilang dengan saya mau hadir tapi tampaknya belum hadir pada hari ini. Dan TP2GD ini beranggotakan berbagai unsur elemen dari tokoh-tokoh masa. Proses ini nanti akan kami jelaskan berkaitan dengan ikhtiar kita semua. Yang kami ingat bahwa pada saat itu TP2GD Provinsi sebenarnya berkata hati untuk tidak mengajukan pahlawan nasional untuk tahun 2022 ini. Termasuk dengan Bu Asda, ini kita berketetapan untuk mendengar usulan tersebut dan memproses Prof Mokhtar sebagai pahlawan nasional. Tentunya usulan tersebut kami lanjutkan dengan penelitian dan pengkajian tentang kelayakan Prof Mokhtar sebagai pahlawan nasional. Nah, yang perlu kami sampaikan masih ingat di dalam sebuah seminar sebenarnya salah seorang guru besar Unpad yang memang kami harusnya campur apa adanya, dia menyampaikan Prof Romli masyarakat masa kita menyatakan kudu nama Prof Mokhtar geus teu kudu diusulkan lagi. Kudu nama pemerintah ngerti Mokhtar harus jadi pahlawan nasional. Sampai bicara seperti Pak Romli masih ingat betul. Karena mungkin beliau sangat mengenal betul Prof Mokhtar dan sangat tahu apa yang sudah dilakukan Prof Mokhtar untuk bangsa dan negara. Kami tadinya kebingungan kok bisa-bisa seperti Kang Acil, tapi tahunya ini karena dulu kan sarjana Kang Rina ada 2 kami, ada sarjana muda dan sarjana kuno. Nah, sarjana kuno itu setara dengan master ini. Jadi beliau sudah sarjana muda, maka kemudian ada kesempatan di Yale University dan kemudian penuhnya pada September 1955 Prof. Nah, ini jadi perjuangan beliau sebagai apa atau keberadaan beliau sebagai seorang akademisi yang tentunya perlu kita pahami dengan baik.
betapa memang sangat luar biasanya perjalanan Prof. Mohtar sebagai seorang akademisi. Dan beliau itu lulus dari UNPAD 1962 di bawah promotor Profesor Iwan Kusuma Sumantri yang sudah menjadi presiden Unsur Pajajaran. Dan memang sudah melakukan kajian tentang kata sebab pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh tokoh Pasundan Biomat, punten nyarios dan mengetahui yang saya mohon bersepuh masih anom dan nyariosnya bahasa Indonesia yang tidak Islam itu. Tapi kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Prof. Reza tadi, saya kira ini sudah cukup jelas apa yang menjadi persoalan tidak ada, dan bahkan kalau kita secara aklamasi berani mengatakan tidak perlu diproses pun, Prof. Mohtar ini sangat pantas untuk menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Kita bisa membayangkan selama perjuangan kita baru berhasil menguasai Republik ini 1,7 juta, yang notabene sampai tahun 82, dari tahun 60-an sekitar 20 tahunan, beliau berhasil menambah hampir 3 juta. Dan ini diakui bukan oleh Indonesia saja, tetapi dunia mengakui. Bahkan teori-teori beliau ini sangat pantas dipakai oleh hampir negara-negara kepulauan yang ada di dunia. Dan bahkan ini mungkin dijadikan acuan untuk mereka menggunakan teori-teori ataupun apa yang sudah dilaksanakan oleh Prof. Saya mungkin menyarankan yang pertama, seharusnya mungkin hari ini diundang wartawan untuk diekspos apa yang dihasilkan hari ini, sehingga ini akan ada kejelasan. Atau mungkin kalau tidak, nanti kan Andri bisa menghubungi wartawan untuk diekspos, karena ini sesuatu yang bagi saya ini mungkin sangat berharga dan sangat mahal. Nah, yang kedua, mungkin saran kami tadi ngobrol-ngobrol dengan para sesepuh nih, ini masih Anom di Mas Akut. Kita mungkin karena ini adalah menjelang tahun politik, betul seperti tadi beliau sampaikan, tidak menutup kemungkinan akan turunnya 2024. Kalau ini turun berarti ini kekalahan sebenarnya bagi Jawa Barat. Kalau menurut saya, kenapa kekalahan? Karena ini akan dijadikan kunci bagi mereka yang merasa selama ini berjasa, padahal sebenarnya yang berjasa kan masyarakat Jawa Barat. Ini mungkin saran saya. Sehingga saran yang kedua adalah kalau tidak bisa sebagian besar tokoh masyarakat Jawa Barat, tokoh-tokoh yang selama ini sudah sangat dikenal, untuk sekaligus saja datangi itu namanya Tri-Risma hari ini itu, minta penjelasannya apa yang menjadi masalahnya. Ini mungkin satu solusi. Bukan kita mau demo, tidak, tetapi kita ingin menyampaikan, ingin meminta penjelasan yang seperti apa. Seperti tadi Kang Reza tadi sampaikan, bahwa sebenarnya tidak ada persyaratan yang tidak kita penuhi, tidak ada persyaratan yang kurang atau kita lalaikan, tidak ada. Justru mereka lah yang menganggap kita yang terlambat. Ini mah politik mah bukan pemiaya di dia di politik, dan biasanya sampai putar-putar ya politik. Hari ini bisa sekelempeng aja lagi, tabrak. Yang jelas, data intelijen jelas, sasarannya jelas, kita siapkan strategi, ayo kita maju. Jadi betul Kang Reza, kalau memang kita perlu datangi, atau mungkin tadi saya ngobrol dengan Kang Acil, karena kebetulan Kang Acil sangat dekat dengan Pak Ibu Menteri ini, sehingga Kang Acil siap, nggak apa-apa, saya mendampingi Kang Acil. Saya ajudan Kang Acil saja, saya siap menghadap. Saya kira ini mungkin sependapat kita semua bahwa ini tidak boleh ditunda, Pak. Karena kalau ditunda, jujur saja, ini akan sangat nilainya berbeda. Ada nanti salah satu atau salah dua mungkin partai yang menganggap berjasa untuk menggolkan ini. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin saya omongnya juga tebak-tebak aja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara ini, hadir juga Acil Bimbo, turut menyampaikan pendapatnya. Kebetulan saya tuh dengan Mohtar waktu di kampung ada ujian S1 saya, karena ketua jurusan saya meninggal, jadi beliau tuh pesannya itu yang penting untuk saya. Cil,
dia terus kena PKS itu hari saya kuliah teh mengukur ngisi waktu lantaran saya mah tukang ngamen gitu, tapi pikiran saya pakai gelar cakung agak tukang ngamen namanya baik ya. Nah, tapi beliau begitu dan ada kesan-kesan yang luar biasa dari beliau. Misalnya lamun belajar berarti tidak berat dan cicing terus ya kalau begitu saya lagi apa ada yang ditanyakan tidak orang dari kingkena kalau begitu saya bertanya begitu bertanya begitu bisa ngajawab terus beliau itu dari nyakai keluar sendiri begitu membawa tasnya para yang memodor dan ditanya belum mau ngajawab itu kita sebenarnya komentar sebenarnya begitu. Jadi bagi saya ini tentu saja karena babak-babak itu satu saya harus dekat dengan beliau. Jadi ini adalah sangat membanggakan. Dan ini nanti lebarnya pertemuan media tidak ada Kompas TV. Tidak cuma hanya Kompas TV. Akhirnya memang pahlawan ini mah Atta Halilintar, Abu Ahmad. Tapi kembali lagi di belakang itu dan katanya kalau kita kurang mengekspos, ya sudah lo ngomong gitu. Ya. Jadi di sini mari kita ya mah kebanggaan kita. Bahkan kita terkurang menghargai ke jelma-jelma orang-orang Sunda yang mempunyai prestasi yang sebetulnya itu bukan hanya aset nasional tapi juga aset dan kebanggaan daerah. Ya. Kurang orang Sunda kurang bisa. Ya jadi bagi saya ini adalah kesempatan, bukan kesempatan, pantas dengan Pak Mokhtar jadi pahlawan nasional. Itu bukan karena saya dekat, tidak. Saya sebagai warga negara Indonesia pantas ya. Jadi lamun video panitia video menggolkan tarik ulah bicara cara biasa ya. Harus muncul luar biasa. Lalu perlu kirim surat ke Pak Jokowi. Kenapa ini tidak ini aja gitu, tidak terima saja? Itu lagi itu sih sebagai warga Jawa Barat banyak yang tidak mau. Lalu sebagai ahli kata peradilan bisa jadi mendengar gitu. Tapi ini sebagai orang Jawa Barat, misalnya sekian puluh tokoh di Jawa Barat, iya tolong serius ya. Ya kemungkinan sih serius cara-caranya ya. Pak Didi sebagai orang hukum sebentar. Orang hukum dan tidak penampakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, dihormat kursi touring, campur-campurnya, sami sangkak dari tadi. Jadi gini Kang Denda, saya melihat mendengar bahkan saya sudah pernah membahas persoalan peran Pak Mokhtar lah ya untuk bangsa ini sudah cukup lama. Kalau tidak salah kalau komunitas kita GRPIS, komunitas Sunda itu memulai di Pikiran Dayat ya beberapa tahun ke belakang. Saya di Unpad itu pernah beberapa kali bahkan memang betul diminta oleh Prof. Romli. Prof. Romli ini kebetulan dulu mengganti asisten dari kakak saya sendiri. Kakak saya ini asisten Pak Mokhtar dulu dengan ibu siapa tuh? Yang tadi Pak Deden. Ibu Edik. Bukan Bu Mike ya dulu. Tapi Bu Mike tetap di Unpad. Kakak saya pindah ke UI kan, karena Pak Mokhtar ngilang. Tadi Pak Reza sudah katakannya, ngilangnya kenapa nggak usah diomongin. Memang ada permasalahan. Tapi saya tahu persis itu permasalahan itu, walaupun secara ideologis itu dianggap waktu itu bermasalah, tapi saya pikir kalau untuk zaman sekarang 2 sekian tahun, 10 tahun, ya sudahnya harus udah hilang. Saya melihat bahwa semua persoalan hukum, persyaratan apapun juga untuk menjadikan Prof. Mokhtar sebagai pahlawan, saya pikir sudah sangat optimal ya. Kita semua sudah bergerak ya.
resah Pak Lanyala dari tadi pemaparan Prof. Reza Dina Putra sebagai ketua pimpinan daerah bahwa Prof. Mokhtar dinyatakan tidak atau kurang memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Satu, dikatakan bahwa pengajuannya telat, padahal administrasi yang kita punyai tidak. Kedua, bahwa apa bedanya ketika Bu Almida Al-Sabana putra Pak Mokhtar ketemu dengan Mensos menyatakan bahwa apa bedanya Prof. Mokhtar dengan Insinyur Haji Juanda atau Wijaya sebagai deklarator. Pokoknya prinsipnya tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah kita buka saja acara sore hari ini. Alhamdulillah Pak Lanyala telah hadir di sini, tokoh-tokoh Jawa Barat yang di sini Prof. Dr. Mokhtar, Prof. Dr. Kusuma Dinata. Beliau adalah putra budayawan Sunda, Pak Mahyar. Ya Allah. Kang L. bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Perjalanan Kang L. kembali untuk melanjutkan kegiatan lainnya.